Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Wa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma warzuqna amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma hayyakumullahu jami'an ayyuhat talabatul kiram wa taba mamsyakum wa mahyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila insyaallah ta'ala fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Tayyib, insyaallah fi khilal hadhihi al-lahazat al-mubarakat naltaqi mujaddadan li natawasal ma'a ba'd hadha ad-dars al-jalil, dars kitab Bulughul Maram. Walhamdulillah ma zilna fi mabhaz salatil jama'ah wal imamah. Wal an sanaqra al hadis raqam 23 atau 22. Nabil sampai di mana? Antal. Naam. Akbar. Tafadhal Akbar, ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu an qalbi radhiyallahu anhu la salata liman khalfa qasdi wa zada Tabrani fi hadithi Wabithah ala dakhalta ma'ahum aw jadararta rajulan. Nah, terjem. Dan baginya dari Talqi radhiyallahu anhu ridallahu atasnya, la salata liman farid, ada salat untuk orang yang sendirian, khalfa safri di belakang saf. Wazar Tabrani dan Tabrani menambahkan di hadis Wabithah, pada hadis Wabithah, ala dakhalta, tidaklah kalian memasuki ma'ahum bersama mereka, lalu jadararta rajulan. Ma makna ijtararta? Ini dulu. Ijtararta itu fi'il madhi. Dia fi'il mazid atau mujarrad? Mazid ya. Berapa tambahan hurufnya? 2. Timbangannya ifta'ala, yafta'ilu, masdar ifti'alan. Oke. Jadi ijtararta asal fi'ilnya dari mana? Jarrah. Ma makna jarrah? Menarik, ya, menarik. Jarra yajurru jarran.
Ya, kemudian dimasukkan tambahan 2 huruf yaitu alif dan ta. Menjadi bunyinya bagaimana bunyinya kalau dimasukkan ditimbang ifta'ala? Ijtarrah, yajtarru, ijtiraran. Ya, kita bahas tadi malam ya bentuk masdar manakala hurufnya melewati dari 3. Itu sama model fi'il madinya, hanya saja huruf pertamanya di kasrah dan sebelum terakhir ditambahkan huruf alif. Ya, itu diingat kaidahnya seperti itu. Ya. Jadi kita setiap kali menemukan kata-kata seperti itu, ya praktikkan kaidah-kaidah yang pernah kita dapatkan. Ya, itu membantu sekali untuk kita selalu mengingat pelajaran. Ya. Baik. Awi tararta rajulan. Ma makna hadil kilmah? Atau kamu menarik seseorang. Iya, atau kamu menarik seseorang. Ya. Yang dimaksud hadis Wabisa yang mana itu? Yang sebelumnya. Wa an Wabisa ibni Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfa as-saffi wahdah fa amarahu ay yu'ida as-salah. Ya. Kemudian Imam At-Tabarani itu menambahkan ya di hadis Wabisa ini dengan lafaz ala dakhalta ma'ahum aw yattararta rajulan. Ini tambahannya. Tapi tambahannya ini bagaimana? Apakah dia termasuk juga sahih atau tidak? Nah, itu dijelaskan di sini. Bahwasanya tambahan ini yang ada dalam Tabarani, ada dakhalta ma'ahum aw yattararta rajula, itu tambahannya dhaif. Ya, jadi hadis ini dhaif yang tambahannya ini. Tapi yang sebelumnya itu sahih. Ya, yang tambahannya saja ini dhaif. Kenapa katanya? Karena dalam perawinya itu ada namanya Sari bin Ibrahim. Dan itu dihukumi oleh ulama hadis kita dhaif jiddan. Orangnya dhaif jiddan. Ya. Nah, makanya hadisnya tentunya termasuk hadis dhaif. Ya. Baik. Kita ulang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu an Talq bin Ali. Dan baginya dari Talq bin Ali radhiyallahu anhu. Baginya maksudnya di sini siapa? Imam Ahmad ya. Siapa tadi yang meriwayatkan hadis Wabisa? Ahmad. Di situ siapa tertulis? Abu Daud. Kalau di kitab saya ini Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi. Ya, wa hasanahu wa sahahahu Ibnu Hibban. Ya. Oke. Dan baginya Abu Daud ya, an Talq bin Ali, dari Talq bin Ali radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu bersabda, la salata limunfaridin. Tidak ada salat bagi orang yang sendirian. Tidak ada salat bagi orang yang sendirian. Khalfas saffi, di belakang saf. Ya. Wa zadat Tabarani fi hadits Wabisa. Dan At-Tabarani menambahkan pada hadis Wabisa lafaz ala dakhalta ma'ahum. Kenapa kamu tidak masuk bersama mereka? Artinya kenapa kamu tidak masuk bersama dengan mereka? Awi tararta rajula, atau kamu menarik seseorang. Iya. Baik. Apa yang diambil dari hadis ini? Pertama, seperti yang kita bahas di pekan lalu, hukum salat sendirian di belakang saf.
Ya. Dan saya kemukakan pekan lalu ada 3 pendapat ulama kita. Ya. Pendapat jumhur itu mengatakan salat mereka sah. Ya. Orang yang salat sendirian di belakang saf, menurut jumhur ulama salatnya sah, tapi dia melakukan yang makruh. Ya. Dalilnya yang mana kita sudah sebutkan, yaitu hadis Abi Bakrah, yang mana beliau karena tergesa-gesa ingin mendapatkan ruku bersama dengan Nabi, sebelum masuk di saf dia sudah ruku, takbiratul ihram dan ruku di situ. Ya, nah, itu artinya ada bahagian daripada salatnya yang dia kerjakan sendirian di belakang saf. Lalu Nabi SAW tidak memerintahkan dia untuk mengulangi salatnya, ya kan? Nah, tapi cuma diperingatkan la ta'ud, jangan ulangi kembali perbuatanmu. Ya, itu pendapat jumhur. Nah, kemudian yang kedua ada pendapat Imam Ahmad. Bagaimana pendapat beliau? Beliau mengatakan batal secara mutlak. Jadi orang yang salat sendirian di belakang saf, baik beruzur ataupun tidak ada uzurnya, ya, uzur seperti safnya sudah full semua. Maka dalam pandangan Imam Ahmad rahimahullah, salatnya itu batal. Ya, patokannya mana? Hadis Wabisah tadi. Ya, sebelum hadis ini. Ya, di mana di situ Nabi SAW memerintahkan orang yang dilihatnya salat sendirian di belakang saf, diperintahkan untuk mengulangi salatnya. Itu artinya salatnya batal. Ya. Kemudian pendapat ketiga kita sebutkan pekan lalu, ya, pendapat yang menggabungkan 2 dalil ini. Ya, dia gabungkan antara dalil hadis Abu Bakrah dan hadis Wabisah. Dan hadis ini juga, ya, hadis Talq bin Ali, di mana mereka mengatakan, ya, kalau ada uzurnya lalu dia salat sendirian di belakang saf, maka salatnya sah. Tapi kalau tanpa ada uzur dia salat sendirian di belakang saf, disitulah salatnya batal. Uzurnya di sini seperti safnya sudah full semua. Ya, sudah full semua. Taib. Nah, kita lihat hadis Talq ini. Seperti yang biasa juga saya jelaskan, manakala kita menemukan nas dalam bentuk penafian, misalkan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, gitu kan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, la yu'minu ahadukum, ya, la yu'minu man la ya'manu jaruhu min bawaiki. Misalkan begitu, ya. Kita banyak menemukan tes-tes Al-Qur'an atau hadis yang ada penafiannya seperti itu. Ya. Maka ada 3 maknanya. Makna yang pertama, yang dinafikan, yang ditiadakan adalah wujudnya. Ya. Yang kedua yang dinafikan adalah kesahihannya. Yang ketiga dinafikan apanya? Kesempurnaannya. Ya. Saya ambilkan contoh. Ketika Nabi SAW mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Apanya yang dia tiadakan di situ? Wujud salatnya atau kesahihan salatnya? Kesahihan salatnya. Karena tidak mungkin yang ditiadakan wujud salatnya. Karena bisa saja seseorang melakukan gerakan-gerakan salat meskipun dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, berarti yang dinafikan di situ adalah kesahihan salatnya.
Assalamualaikum. Ustaz. Ya. Mohon maaf Ustaz, bisa sebentar Pi? Pengajian ke dulu. Iya. Oh iya. Iya. Waalaikumsalam. Ya, oke, kita lanjut. Apa itu tadi aku bilang? Ya, tentang la ya. Oke. Ketika saya mengatakan la mala li rajulin, tidak ada harta bagi orang itu. Apanya yang saya nafikan? Wujudnya atau kesahihannya atau kesempurnaannya? Hah? Wujudnya yang saya nafikan. Kalau memang orang itu tidak punya harta, gitu kan? Baik. Ketika Nabi SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang tidak beriman ya sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Apakah yang dinafikan di situ tidak ada wujud imannya, atau yang dinafikan tidak sahih, tidak sah imannya, atau yang dinafikan tidak sempurna imannya? Yang ketiga, tidak sempurna imannya. Itu kan, tidak sempurna imannya. Nah, coba kita jabarkan ke dalam hadis ini. Ketika Nabi SAW mengatakan la salata limunfaridin khalfa as-saffi. Tidak ada salat bagi orang yang berdiri sendiri di belakang saf. Ya. Apakah yang ditiadakan di situ? Kesahihan salatnya atau kesempurnaan salatnya? Di sinilah saya katakan tadi. Kalau dikaitkan dengan hadis wabisah, seperti pandangan Imam Ahmad rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang ditiadakan itu adalah kesahihannya. Ya, tapi kalau kita kaitkan dengan hadis Abi Bakrah, dan itu pandangan jumhur ulama, yang ditiadakan adalah kesempurnaannya. Di mana jumhur ulama mengatakan ya tetap sah salatnya, tapi dia telah melakukan yang makruh. Artinya kurang sempurna salatnya. Jelas ya? Tapi kita sudah perjelas lagi bahwasanya yang lebih moderat adalah yang menggabungkan dua hadis, yaitu ketika ada uzurnya ya maka dia salatnya insyaallah sah, tetapi kalau tanpa uzur dia salat sendirian di belakang saf, disitulah baru batal salatnya. Iya. Oke. Yang kedua pelajarannya di sini bisa kita ambil dengan tambahan yang ditambahkan oleh Imam At-Tabarani. Ala dakhalta ma'ahum aw ittararta rajula. Kenapa kamu tidak masuk di saf ataukah menarik seseorang? Ini juga salah satu cara ya, kalau seseorang masuk misalkan di dalam salat berjamaah dan sudah full safnya ya, kalau menurut tambahan hadis ini kita menarik seseorang kembali ke belakang menemani kita bersaf ya. Tapi ingat, ini tambahan hadisnya dhaif. Karena itu kita tidak boleh menjadikannya sebagai dasar hukum. Ya. Maka secara pandangan saya pribadi, ya, kalau misalkan ada orang seperti itu, ya, masuk salat berjamaah dan tidak ada ditemani bersaf, tetaplah kamu berdiri sendiri di belakang saf. Ya, sejajar ke depan dengan posisi imam, tanpa menarik seseorang ke belakang. Kenapa? Karena di sini banyak mudaratnya kalau kita menarik seseorang ke belakang. Pertama, kalau kita menarik otomatis mengganggu orang yang kita tarik. Ya toh? Pasti mengganggu. Ya, dan itu bisa-bisa mempengaruhi kekhusyuan dia dalam salat. Ya. Kemudian yang kedua, mudaratnya adalah
ketika kita menarik orang ini ke belakang, secara otomatis safnya tadi akan kosong, akan terpotong, ya kan? Padahal ya kita dianjurkan untuk merapatkan saf, jangan dipotong safnya, ya, jangan ada jeda safnya yang sangat longgar, tapi dirapatkan safnya. Makanya dengan seperti itu, ya, saya sarankan kalau misalkan kita masuk salat berjamaah dan tidak ada ditemani bersaf, silakan salat sendiri di belakang. Maksud saya berdiri sendiri di belakang saf. Tetap ikut berjamaah. Iya. Oke. Itu barangkali pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Kita lanjutkan di hadis berikutnya. Kita ambil 2 hadis. Silakan di belakang perempuan membaca. Dini, mana Dini? Dini, tafadhali. Irfa'i sautak. Wal waqaru. Terjemi. Mereka atau kalian? Maka berjalanlah menuju salat. Mereka atau kalian? Wa alaikumus sakinatu wal waqaru. Dan kalian harus sakinatu, tenang, wal waqaru itu mirip mananya, tenang juga, ya. Nanti kita jelaskan apa perbedaannya dalam hadis ini, ya. Tapi keduanya mirip mananya, ya. Diartikan tenang. Waalaikum sakinatu wal waqar, dan kalian harus berjalan dalam keadaan tenang. Ya. Oke, lanjut. Wala tusri'u, dan janganlah kalian tergesa-gesa, buru-buru. Fama adraktum, maka apa yang kalian dapatkan, fasallu, maka salatlah. Wa ma fatakum fatimmu, dan apa yang tertinggal bagi kalian, fatimmu, maka sempurnakan. Ya, kita ulangi dulu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, qala, berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumul iqamah, jika kalian mendengarkan iqamat, famshu ila salati wa alaikumus sakinatu wal waqaru, maka berjalanlah kamu menuju salat, dan atas kalian ketenangan
Atau kita terjemahkan dengan simpel, dan kamu berjalan dengan tenang. Wala tusri'u, dan janganlah kalian terburu-buru, tergesa-gesa. Fama adraktum, maka apa saja yang kalian dapatkan dari salat, fasallu, maka salatlah. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa yang tertinggal bagi kalian, fa'atimmu, maka sempurnakan. Muttafaqun alaih, hadis ini hadis muttafaqun alaih. Wal lafzu lil Bukhari, dan lafaz hadis yang ditulis dalam kitab ini itu lafaz yang ada dalam kitab Bukhari. Apalagi maknanya hadis muttafaqun alaih? Bukhari dan Muslim dari sahabat yang sama. Ya, itu muttafaqun alaih. Jadi artinya Imam Bukhari dan Imam Muslim itu meriwayatkan hadis ini dari sahabat Abu Hurairah. Ya. Kita ambil saja dulu satu pelajaran dalam hadis ini. Sebenarnya banyak sekali pelajaran yang penting kita ketahui dalam hadis ini, tapi cukup satu pelajaran. Ya, hadis ini mengajarkan kepada kita adab berjalan menuju masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Ya, yaitu berjalan dengan tenang. Ya. Jangan jalannya seperti orang teler. Lompat kiri kanan, berlenggok-lenggok, ya. Jalanlah dengan tenang, ya, penuh kewibawaan, ya. Di sini ada dua lafaz, ya, sakinah dan wakar. Itu mirip maknanya sebenarnya, tapi dibedakan oleh ulama kita seperti Imam Nawawi rahimahullah mengatakan kalau sakinah, ya, jalannya itu tenang, tidak lompat kanan, tidak lompat kiri, ya, tenang dia jalannya. Wakar dari segi apanya itu? Penampilannya. Ya, wakar dari segi penampilannya. Dalam artian matanya tidak melotot kiri kanan. Gitu. Ya. Jadi wakarnya dari segi itu. Ya. Dia jaga pandangannya, gitu kan? Dia tidak angkat suaranya. Ya. Tapi tetap suaranya kalau ditemani cerita, ya, yang sederhana, ya, dia beradab dari segi itu. Kalau sakinah tadi dari segi gerakannya, iya. Itu perbedaannya kata Imam Nawawi. Nanti insya Allah kita sempurnakan penjelasannya dalam pertemuan berikutnya. Ya, karena sudah terang di luar, kita cukupkan pengajian sampai sekian. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Mari kita menutup bersama membaca dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelum bubar, silakan semuanya membaca kitab suci Al-Quran. Ya. Baik, silakan.